Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis desain alat pemotong roti tawar atau bread sealer di UMKM Roti Maharani. Kami dari kelas DPA RA kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Triwulan Febriani, Jessica Anastasia, Melia Rahmawati, dan Muhammad Evan. UMKM Roti Maharani merupakan usaha yang memproduksi roti tawar sebagai salah satu produk utamanya. Proses produksi dimulai dari pencampuran bahan, pengulenan, fermentasi, pengovenan, hingga pendinginan. Setelah itu, roti dipotong menggunakan mesin pemotong roti tawar atau bread sealer untuk menghasilkan potongan yang rapi dan seragam. Mesin ini memegang peran penting dalam menentukan kualitas tampilan produk dan efisiensi produk. Namun, alat ini beresiko untuk terjadi kendala teknis seperti pisau tumpul, motor overheat, dan sensor yang tidak bekerja optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja mesin, mengevaluasi efektivitasnya dalam produksi, serta memberikan rekomendasi perawatan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produk. Tujuan dari penelitian ini antara lain, yang pertama, menganalisis kinerja mesin pemotong roti tawar berdasarkan aspek teknis. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas mesin pemotong terhadap efisiensi operasional dan mutu hasil potongan roti di UMKM Roti Maharani. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan terkait perawatan alat untuk mencegah adanya kendala atau kerusakan yang dapat terjadi. Metodologi yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang alat berupa mesin pemotong roti tawar otomatis yang digunakan oleh UMKM Roti Maharani yang dilakukan melalui hasil observasi alat, wawancara, dan studi literatur. Yang kedua yaitu lokasi dan subjek. Pengambilan data dilakukan di UMKM Roti Maharani yang berlokasi di Jalan Permata 13 nomor 18, Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Subjek penelitian mencakup pemilik UMKM yang memiliki wawasan mendalam terhadap UMKM serta alat pemotong roti tawar yang digunakan sebagai objek observasi. Dan yang terakhir yaitu metode. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, mengumpulkan data, studi literatur, wawancara, dan observasi. Yang kedua, identifikasi alat, dan yang terakhir yaitu analisis hasil identifikasi. Bread slicer atau mesin pemotong roti tawar. Kegunaan mesin ini yaitu pembagi adonan atau yang juga dikenal sebagai mesin pemotong roti, merupakan alat penting dalam industri roti modern, terutama pada skala UMKM. Mesin ini berfungsi untuk memotong adonan menjadi bagian-bagian dengan ukuran dan bentuk yang seragam serta otomatis, menggunakan metode manual yang cenderung tidak efisien dan tidak konsisten dalam hasil. Manfaatnya yaitu mempercepat proses produksi, memastikan ukuran adonan yang seragam, mengurangi ketergantungan yang tenaga manual. Yang keempat, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Bagian dan fungsi mesin. Yang pertama yaitu pisau pemotong atau blade. Pisau pemotong merupakan komponen utama dalam mesin bread yang berfungsi untuk memotong roti menjadi beberapa bagian dengan ukuran atau ketebalan yang seragam. Yang kedua itu handle atau tuas penggerak. Handle atau tuas penggerak pada mesin bread slicer berfungsi sebagai alat bantu untuk mengoperasikan mesin secara manual. Komponen ini biasanya digunakan pada jenis mesin slicer non-elektrik di mana tenaga manusia diperlukan untuk menggerakkan mekanisme pemotongan. Yang ketiga yaitu ada motor penggerak. Motor penggerak adalah komponen vital dalam mesin bread slicer otomatis yang berfungsi untuk menggerakkan sistem pemotongan secara otomatis tanpa memerlukan tenaga manusia secara langsung. Yang keempat ada meja roti atau bread platform. Meja roti atau yang disebut dengan bread platform adalah bagian pada mesin bread slicer yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan roti sebelum dipotong. Dan kelima, ada penekan roti atau bread pusher. Penekan roti atau bread pusher merupakan komponen penting dalam mesin bread slicer yang berfungsi untuk menahan dan mendorong roti ke arah pisau pemotong secara stabil.
Bagian-bagian mesin pemotong selanjutnya yaitu ada motor penggerak. Rangka ini berfungsi sebagai rangka penopang agar semua bagian mesin seperti pisau pemotong, motor penggerak, meja roti, dan penekan roti dapat terpasang dengan kokoh dan bekerja dengan presisi. Selanjutnya ada pelindung pisau. Fungsinya sangat krusial dari segi keselamatan kerja, karena pisau yang bergerak dengan cepat dapat berbahaya jika tidak ditutup dengan baik. Kemudian ada tuas pengatur ketebalan. Tuas pengatur ketebalan merupakan fitur tambahan yang memungkinkan pengguna mengatur ketebalan irisan roti sesuai kebutuhan. Komponen ini tidak selalu tersedia di semua mesin pemotong, tapi sangat berguna untuk fleksibilitas pemotongan. Selanjutnya ada tombol on-off. Tombol on-off berfungsi sebagai kontrol utama untuk menghidupkan dan mematikan mesin pemotong. Kemudian, ini memberikan kemudahan dan keamanan dalam pengoperasian, karena pengguna dapat dengan cepat menghentikan atau memulai proses kerja mesin sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada tempat hasil pemotongan. Adalah wadah atau baki di mana roti yang telah dipotong dan ditampung setelah melewati proses pemotongan. Komponen ini berfungsi untuk menjaga irisan roti tetap rapi, bersih, dan tidak tercecer ke lantai. Pengoperasian mesin pemotong roti. Penggunaan mesin dimulai dengan menyalakan sistem melalui tombol start atau push button. Roti kemudian diletakkan pada area pemotong atau platform kerja. Platform ini dilengkapi dengan sensor proximity yang berfungsi mendeteksi keberadaan roti di tempat pemotongan. Begitu sensor aktif mendeteksi objek, sistem secara otomatis memerintahkan motor untuk menggerakkan pisau pemotong secara vertikal ke bawah. Proses pemotongan berlangsung hanya jika sensor terus mendeteksi keberadaan roti. Saat roti habis atau tidak terdeteksi, sistem secara otomatis menghentikan proses pemotongan tanpa perlu intervensi manual. Selanjutnya ada prinsip kerja mesin. Mesin pemotong ini menggunakan motor listrik AC atau fase sebagai sumber daya utama untuk menggerakkan pisau. Gerakan pisau dilakukan dengan arah vertikal, memungkinkan pemotong yang presisi dan konsisten. Sistem kontrol diatur dengan melalui rangkaian elektronik sekuensial yang menyelaraskan antar sensor, motor, dan aktuator pisau. Selanjutnya yaitu kendala umum mesin. Ada beberapa kendala pada mesin pemotongan seperti pisau tumpul sehingga hasil pemotongan tidak rapi dan harus diasah atau diganti. Kedua, ada penumpukan remah dapat menghambat kinerja dan bisa disebabkan panas berlebih. Yang ketiga, overhead motor karena pemakaian tanpa jeda. Yang keempat, sabu atau gear rusak seperti putaran pisau terganggu menyebabkan mesin berhenti bekerja. Yang kelima, sensor bermasalah seperti gagal mendeteksi produk yang akan dipotong. Yang keenam, bunyi berisik sebagai tanda pelumas kurang atau bagian mekanik longgar. Yang ketujuh, biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan mesin manual. Yang terakhir, butuh operator terlatih agar penggunaan dan perawatan optimal. Baik, selanjutnya ada kerusakan pada mesin, di mana kerusakan pada mesin dapat terjadi jika tidak dilakukan perawatan rutin pada mesin ataupun operasional atau operasi mesin tidak dilakukan secara sistematis, di mana kerusakan mesin itu meliputi yang pertama pisau tumpul atau mengalami keausan. Yang kedua, motor penggerak lemah atau mati. Yang ketiga, sabuk atau belt penggerak longgar atau terputus. Keempat, sensor otomatis rusak. Kelima, switch on atau off yang bermasalah. Keenam, kabel power rusak atau terkelupas. Ketujuh, penumpukan remah roti dalam mesin. Kedelapan, bodi mesin goyang atau tidak stabil. Kemudian ada cara mengatasi permasalahan tersebut, di mana kendala dan kerusakan dapat terjadi pada alat atau mesin yang tidak dilakukan perawatan rutin dan pengoperasian mesin sesuai standar prosedur, di mana hal ini dapat diatasi dengan melakukan langkah-langkah teknis yang meliputi yang pertama adalah penajaman dan pergantian pisau secara berkala, di mana hal ini dilakukan dengan melakukan pengasahan ataupun pergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua adalah pembersihan rutin sisa roti, di mana pembersihan rutin sisa roti ini dilakukan untuk mencegah adanya akumulasi roti yang tertumpuk dalam mesin sehingga terjadinya overheating dan juga mengganggu mekanisme pada mesin pemotong roti ini. Yang ketiga ada jeda operasi, di mana jeda operasi ini dilakukan untuk memberikan
jeda antar siklus pemotongan sehingga tidak adanya penumpukan yang terjadi dan pemotongan dapat dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan. Keempat adalah penggantian dan pemeriksaan belt atau gear, di mana hal ini dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih besar seperti kerusakan pada saat alat sedang melakukan produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti atau menginspeksi sabuk penggerak sesuai dengan interval waktu yang ditentukan untuk mencegah putus atau kendor. Yang kelima, pelatihan operator. Hal ini dilakukan untuk melatih prosedur operasi dan pemeliharaan mesin kepada operator atau pekerja yang bersangkutan. Yang terakhir ada penutup dan kesimpulan, di mana kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mesin pemotong roti tawar memiliki kinerja teknis yang cukup baik dalam menghasilkan potongan roti yang presisi dan seragam. Aspek teknis yang baik dapat memberikan dampak positif bagi hasil produksi roti yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kedua, efektivitas mesin dalam produksi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi ketergantungan pada keterampilan manual, sehingga mendukung konsistensi mutu dan produktivitas roti tawar. 3. Untuk menjaga kinerja mesin dan mencegah adanya kendala dan kerusakan, diperlukan perawatan rutin, perlakuan khusus, dan pelatihan operator. Rekomendasi perbaikan diarahkan untuk mencapai efisiensi dalam hal produksi roti tawar pada UMKM Roti Maharani. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.